Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita tiba pada renungan singkat malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadirat-Mu Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang Kau terus senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakannya. Kiranya Engkau urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Injil Markus pasal pertama ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Jika Bapak Ibu saudara-saudari sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia menyusul dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita dan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai saat ini. Dan dalam bacaan kita pada saat ini dengan tuntunan tema bersukacita dan bersyukur atas kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Bersukacita dan bersyukur atas kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Dalam renungan ini, sesuai dengan tema kita, bersyukur merupakan hal yang wajar untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang atas kebaikan yang kita terima. Bahkan mungkin tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan materi ataupun benda yang menjadi tanda dari rasa terima kasih kita. Tindakan Yesus terhadap ibu mertua Petrus dan orang banyak yang disembuhkan dari berbagai penyakit dan mereka yang menerima Injil. Nah, jadi tindakan Yesus tersebut memang pantas direspon dengan syukur dan sukacita. Oleh kuasa dan kasih-Nya, Tuhan Yesus menunjukkan betapa Dia sangat peduli terhadap kebutuhan orang-orang
yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan atau memprioritaskan kebutuhannya sendiri, ya seperti mengabaikan kelelahan atau waktu istirahat, untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh menghayati kehadirannya di dalam dunia ini untuk mewujudkan kabar baik atau kabar sukacita atau Injil bagi semua orang. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, respon yang ditunjukkan oleh ibu mertua Petrus setelah mengalami kesembuhan dengan melayani Yesus dan rombongannya, ayat yang ke-31 dalam bacaan kita tadi. Nah, tentu dia lahir dari hati yang tulus, yang mengungkapkan syukur atas tindakan atau perbuatan Tuhan Yesus terhadapnya, dan ia pulih dari sakitnya dan mendapat kekuatan dan semangat untuk melayani, ya seperti menyiapkan makanan atau minuman kan, atau penginapan dan lain-lain sebagainya bagi Yesus dan mereka yang bersamanya. Mengakhiri renungan kali ini, anugerah Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, haruslah mendapat respon dari kehidupan kita umatnya. Keselamatan dan hidup kekal yang dianugerahkan kepada kita menuntut kita untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepadanya. Pimpinan dan pemeliharaannya senantiasa kita alami dalam berbagai situasi, baik sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat. Dia adalah Immanuel bagi kita, seperti dalam Injil Matius pasal pertama ayat 23, yang artinya Allah menyertai kita, dan firman-Nya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan kita sungguh patut bersukacita serta bersyukur kepada Dia, Tuhan penyelamat dan pemelihara hidup kita. Hidup kita yang bersyukur dan bersukacita menunjukkan betapa kita menghayati dan merespon atau menjawab kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat, dan doa penutup. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat Bapa, melalui segala ungkapan syukur yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di masa ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan yang baik sampai saat ini. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami dengar. Biarlah firman yang telah kami renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa dalam kerajaan surga, melalui doa syukur syafaat kami ini, kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, Papa dan Mama, dalam segala usaha dan pekerjaannya, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, kawan sekerja Allah, dan apapun bentuk pelayanan yang mereka lakukan, pekerjaan yang orang tua kami lakukan. Tuhan memberkati, sehingga dari semuanya itu kami dapat memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami yang dalam bangku pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan senantiasa jaga dan lindungi kami dalam masa-masa pertumbuhan kami. Berikan kami akal budi, pemikiran yang baik, kepintaran, kesehatan, kekuatan, sehingga kami senantiasa dapat belajar dengan baik, dan apa yang kami cita-citakan itu semuanya boleh terwujud seturut dan kehendak-Mu. Kami juga datang mendoakan keluarga, sanak, atau teman yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ia derita. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, jamah setiap tubuhnya yang sakit, sehingga dari semuanya itu ia memperoleh kesembuhan yang asal daripada-Mu. Berkatilah pendampingan obat-obatan, makanan, keluarga, dan medis, sehingga dari semuanya itu dapat menjadi saluran berkat yang saluran kesembuhan yang asalnya daripada-Mu, sehingga ketika ia pulih, ia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik seturut dan kehendak-Mu, dan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan kakek dan nenek yang ada di kampung,
dalam menjalani masa-masa tuanya. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kakek dan nenek kami, sehingga mereka semakin kuat dan percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga. Kami juga datang mendoakan kepada pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, Bapak Presiden sampai kepala desa. Tuhan perlengkapi mereka sebagai abdi negara. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga negara yang kami diami ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini adalah bagian dari kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan beristirahat dan nyenyak. Kiranya Tuhan senantiasa jaga dan lindungi kami sepanjang malam, sehingga kami dapat beristirahat dan nyenyak. Dan bila Tuhan berkenan, kami dibangunkan esok pagi dengan Tuhan penuh keberkatan untuk melanjutkan segala tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.